Assalamualaikum anak-anak semuanya. Jangan lupa ya dijawab dulu salam dari ibu. Apa kabar anak-anak semuanya? Semoga kalian semua pada sehat-sehat ya, dan terutama masih semangat untuk belajar matematika. Ya, sebelum kita memulai pembelajaran kali ini, marilah kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Ya, sebelumnya pengiriman tugas kalian itu via Google Classroom ya, jadi jangan mengirimkan di WA karena ibu nggak bakal bisa mengirimkan kalau kalian mengirimkan di WA. Jadi kirimkan langsung ke Google Classroom di akun kalian masing-masing. Ya, kalian selain belajar online, kalian juga bisa belajar dibantu sama orang tua kalian jika menemukan kesulitan, ataupun bisa juga kalian belajar dengan kakak kalian, dan bisa juga loh kalian belajar sendiri kalau kalian fokus mendengarkan dan fokus mencari ilmu-ilmu baru di luar ya. Jadi bukan hanya dari ibu aja, misalkan kalian mencari referensi dari internet atau buku-buku yang lain, monggo dipersilahkan. Oke? Pertemuan kedua matematika kelas 8 mengenai persamaan konfigurasi objek. Kompetensi dasar pada pertemuan kali ini yang pertama ialah membuat generalisasi dari pola pada barisan bilangan dan barisan konfigurasi objek. Yang kedua, menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan pola pada barisan bilangan dan barisan konfigurasi objek. Adapun outlet yang akan kita bahas pada kali ini, yang pertama ialah pola nokta, yang kedua macam pola bilangan, ketiga penentuan pola, yang keempat barisan bilangan, lalu barisan geometri, dan terakhir barisan aritmatika bertingkat. Oke, kita lihat dulu untuk pertama ini ialah pola nokta. Nah, kalian lihat di sini ada gambar titik-titik ya warna kuning. Nah, kalau kalian lihat gambar-gambar kayak gini, itu namanya adalah nokta. Nah, maksud dari pola nokta, jadi gambar-gambar ini membentuk pola. Kalau dia membentuk pola, dinamakan pola nokta. Contoh misalkan U1. U itu adalah suku ya. Suku 1 berarti suku pertama. U1 suku pertama, atau bisa juga dengan suku awal, atau juga bisa bilang suku ke-1. Nilainya 1. Kenapa? Karena di sini titiknya cuma 1 ya. Lalu U2 sama dengan 3. U3 suku ketiga nilai 5, U4 nilainya 7, dan U5 nilainya 9. Kita lihat dari 1 ke 3 kira-kira gimana perubahannya? Ya betul, nambah 2. Dari 3 ke 5 nambah 2 juga. Dari 5 ke 7 nambah 2 juga. Dari 7 ke 9 sama, nambah 2 juga. Nah, kira-kira bisa kalian kedeteksi nggak nih? Suku selanjutnya habis dari 9 berapa ya? Atau kita sebut U6 nya berapa ya? Iya betul, U6 nya itu adalah 11, karena 9 tambah 2 ya. Lalu kira-kira kalau ditanya sama temennya atau sama ibu nih, suku ke-8 ada berapa ya? Coba ibu kasih waktu 5 menit. Kebanyakan 10 detik. Ada yang jawab 15? Saya bu. Kira-kira 15 benar apa enggak? Ya betul, ibu kasih jempol buat kalian. Jadi ditambahin 2 ya, terus sampai ke 8 kalinya. Nah, lanjut kita ke macam-macam pola bilangan. Yang pertama ada pola bilangan ganjil, dimulai dari angka 1, lalu ketiga, 5, 7, 9. Habis 9 kira-kira berapa? Ya betul, 11. Habis 11, ya 13, dan seterusnya. Nah, kalian kan bakal capek tuh ya. Dari 1 ke 3 kan nambah 2 tuh ya. 3 ke 5 juga sama nih ya, nambah 2 juga. Nah, ini juga pasti sama kan, nambah 2 kan. Itu nambah 2 kan agak sedikit lama kan. Nah, ibu kasih rumus cepetnya. Berarti kalau ditanya suku keberapa atau UN, rumusnya 2N dikurang 1 ya. Lanjut ke pola bilangan genap. Dimulai dari angka 2, 4, 6, 8, 10, dan seterusnya. Nah, kalau pola bilangan genap, UN-nya sama dengan 2N. Jadi ingat ya, kalau ganjil 2N dikurang 1, genap 2N. Lalu yang ketiga ada pola bilangan segitiga. Kalian lihat di sini pola noktanya kayak gini.
Nah, ternyata pada saat dihitung hasilnya 1, 3, 6, 10, 15. Suku pertamanya 1, suku keduanya 3, suku ketiganya 6, dan selanjutnya. Itu rumus UN-nya sama dengan N dikali N tambah 1 dibagi 2. Lalu selanjutnya pola persegi. Nah, persegi kita lihat nih. Nih ya, ini ngebentuk persegi tuh pola noktanya tuh ya. Jadi sisi sama sisinya itu sama ya. Nah, dilihat pada saat itu hasilnya segini. Ada yang tahu ini kira-kira bilangan keberapa? Suku pertamanya 1, suku keduanya 4, suku ketiganya 9, suku keempatnya 16, suku kelimanya 25. Ada yang tahu kira-kira? Iya, kalau ada yang bisa jawab itu adalah bilangan kuadrat. Bener banget. Makanya lanjut. UN-nya sama dengan N kuadrat. Lalu selanjutnya pola bilangan persegi panjang. Persegi panjang berarti antara panjang sama lebarnya beda ya. Contoh nih di sini. Di pertama itu ada baris itu ke samping ya, kolom itu ke bawah. Ke sampingnya berapa? 1 ya, 1 baris. Ke bawahnya tuh 2. Jadi 1 baris 2 kolom. Ini 2 baris 3 kolom. Ini 1, 2, 3. Berarti 3 baris. Tuh 2, 3, 4 baris. 4 kolom. Jadi pada saat dikumpulin hasilnya 2, 6, 12, 20. Ini ngebentuk pola loh sebenarnya dari gambar pola nokta ini. U1 berarti 1 kali 2. U2 2 kali 3. U3 3 kali 4. Dan U4 4 kali 5. Makanya UN-nya sama dengan N dikali N tambah 1 ya. Lanjut selanjutnya. Masih di macam pola bilangan. Ada pola bilangan segitiga Pascal. Nah, pernah dengar kata Pascal sebelumnya? Mudah-mudahan sudah pernah dengar ya di kelas 7-nya ya. Nah, Pascal itu kayak gini. Tombaknya itu di atasnya 1, 1, 1. Gimana cara meneruskan ke bawahnya? Bisa meneruskan ke bawahnya, asalkan kalian punya ujungnya ini, dasarnya ini ya. Gimana cara bukanya? Cara nulisnya. Pertama, buka angka 1. Tengah-tengahnya 2 dapat dari mana? 1 tambah 1. Tutup lagi dengan 1. Buka dengan 1. 1 tambah 2, 3. 2 tambah 1, 3. Simpan di tengah-tengahnya. Tutup lagi dengan 1. Buka dengan 1. 4. 1 tambah 3. 3 tambah 3, 6. 3 tambah 1, 4. Tutup lagi dengan 1. Nah, bisa kita terusin ke bawah. Yang atas 1, yang bawah 1 tambah 1, selanjutnya 1 tambah 2 tambah 1, selanjutnya 1 tambah 3 tambah 3 tambah 1, dan seterusnya. Nah, pada saat kita hitung hasilnya ini 1, 2, 4, 8, 16. Kira-kira ini bilangan apa sih? Ini bilangan genap, Bu. Genap. Ini ada angka 1 di sini. Ganjil, Bu. Ya, ini semua yang genap. Ini bilangan yang bisa dibagi 2, Bu. Ya, ini bisa 1, bisa nggak dibagi 2? Nggak bisa. Jadi kira-kira yang tepat apa? Iya, betul, 2 pangkat ya. Kalau 2 pangkat betul jawabannya. 2 pangkat 0 itu benar ya, 1. 2 pangkat 1, 2. 2 pangkat 2, 4. 2 pangkat 3, 8. Dan 2 pangkat 4, 16. Tapi pangkatnya itu bukan N, tapi N kurang 1 ya. Karena pada saat baris kelima nih, ini kan baris kelima nih ya. Ternyata 4, berarti 5 itu dikurang berapa supaya hasilnya 4? Iya, kurang 1. Makanya UN-nya sama dengan ini 2 pangkat N kurang 1 ya. Lanjut ke pola bilangan aritmatika. Aritmatika itu adalah barisan yang memiliki beda tetap. Maksudnya apa ya beda tetap itu? Kita lihat. Contoh misalnya ibu punya kayak gini. Ada bilangan genap dan bilangan ganjil. Bilangan genap tadi dibandingkan 2 ya, dan ganjil 1. Pada saat kita lihat lengkapannya, lihat lengkapannya nambah 2 ya. Ini juga nambah 2. Nah, kalau ini namanya adalah beda. Kenapa? Karena bedanya tetap ya lengkapannya. Jadi beda itu lengkapan ya. Nah, berarti kita tulis B. B itu lambang dari beda. Bedanya 2. Selain penjumlahan, kita juga bisa dengan pengurangan. Jadi kalau kalian di sini ternyata lengkapannya berkurang, itu namanya B beda. Jadi kita bisa tulis B-nya adalah -3 atau kurang 3. Jadi kalau lihat lengkapannya penjumlahan atau lengkapannya pengurangan namanya B, beda, berarti dia aritmatika. Nah, dulu kalau angkatan sebelumnya kakak kelas kalian ibu kasih rumusnya, UN-nya itu kita hafalin ANIB.
Kenapa dikatakan aneh? Biar gampang. Nah, A ditambah N kurang 1B ya. UN itu suku ke N, ingat A itu. Nah, ini ketemu lagi nih lambang A. A itu suku awal atau U1 ya. Jadi lihat suku awalnya ini berapa? 2, yang ini 1, yang ini 18 itu sebagai A ya. Tambah N kurang 1 kali B. B itu beda ya. Sekarang selanjutnya adalah pola bilangan geometri. Perbedaannya apa? Jadi kalau geometri itu adalah barisan yang memiliki rasio. Nah, kalau tadi aritmatika beda namanya, kalau geometri namanya rasio. Apa sih maksud dari rasio? Nah, ini dia contohnya. Nih, contoh 2 ke 4 ternyata dikali 2. 4 ke 8 ternyata dikali 2. Ini kali 2. Nah, kalau kalian lihat perubahannya perkalian, itu namanya rasio ya. Ingat, berarti kita lambangin dengan R. R-nya 2. Sekarang kali selain dari kali, bisa juga pembagian. Contoh, 40 ke 20 ternyata dibagi 2. 20 ke 10 dibagi 2 juga ya. 10 ke 5 itu dibagi 2 juga. Nah, ini juga pembagian bisa juga dinamakan rasio. Jadi kalau lihat polanya bentuknya perkalian atau pembagian namanya rasio. Bu, ini kan pembagian, kenapa kali? Ya ingat ya. Kalau di sini kalian biasakan menulis pembagian jangan dibagi 2, tapi langsung aja dikali 1/2. Jadi karena dibagi 2 makanya jadi dikalinya 1/2. Kalau dibagi 5 gimana Bu? Ya terus aja dikali 1/5. Dibagi 10 1/10. Jadi rasionya itu adalah setengah yang ini ya. Paham sampai sini? Nah, kalau ini UN-nya sama dengan Arni. A itu tadi apa? Suku awal ya. R rasionya. N pangkat N kurang 1 ya. Nah, itu adalah pola-pola bilangan. Jadi ada 8, diingetin tuh rumus-rumusnya. Apa itu pola bilangan ganjil, genap, segitiga, terus persegi panjang, Pascal, aritmatika, dan geometri. Nah, sekarang gimana cara menentukan pola? Lihat di halaman 24 buku paket kalian. Ada soal seperti ini. Nah, ada soal bola-bola, noktahnya itu warna biru dan warna merah. Ada pola pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya. Gimana cara menentukan polanya? Pertanyaannya, berapa sih banyak bola berwarna biru pada pola ke UN? Ke N atau UN ya. Kita lihat antara pola biru ini. Lihat, pertanyaannya biru, berarti kita lihat bola warna biru. Nih, 1. Ini 3. Ini berapa nih? 6. Ini ada berapa nih? Nah, kita lihat dari sini ke sini juga, ke sini ngebentuk apa ini? Ada yang tahu tadi pola apa? Iya, betul. Namanya pola segitiga. Tadi rumus UN-nya apa? N dikali N tambah 1 bagi 2 ya. Ini pertanyaan pertama sudah terjawab. Pertanyaan kedua, banyak bola berwarna biru pada susunan ke-10. Berarti U10. Masukin ke sini rumusnya. Nih, ke sini nih, ke rumus ini nih. Berarti U10, berarti ganti N-nya 10. 10 kali 10 tambah 1 bagi 2. Berarti 10 kali 10 tambah 1, 11 dibagi 2. 10 kali 11, 110 bagi 2. Hasil dapat 55. Sekarang pertanyaan ketiga, banyak bola berwarna biru pada susunan ke-1000 atau U1000. Masukin aja. N-nya kita ganti dengan 1000. N-nya kita ganti dengan 1000 tambah 1 bagi 2 ya. Berarti 1000 dikali 1000 tambah 1, 1001 bagi 2. 1000 bagi 2, 500 dikali 1001. Dapat hasil 500.500 ya. Terjawab ya soal di halaman 24. Lanjut, prinsip penentuan pola lagi di halaman 32 untuk nomor 10. Contoh, kalau tadi pakai pola noktah enak lihat ya. Kalau ini pakai apa kira-kira? Perhatikan pola bilangan berikut. Waduh, ini pakai angka-angka nih. Kalian jangan takut, kalau pakai angka juga sama. Gimana cara ini? Kalau kita belajar pola tuh harus otaknya tuh harus refresh ya, harus jernih. Karena biar tahu, oh ini kemanain ya, ini kemanain. Contoh yang A, nyatakan ilustrasi dari pola tersebut. Di sini kita dapat setengah. Ternyata setengah itu adalah hasil perkalian 1/1 kali 2. 1/1
per 6 1 per 2 kali 3 ya. 1 per 12 bener 1 per 3 kali 4. Ini pola pertama nih, ini patokannya 1, pola kedua patokannya 2, pola ketiga 3. Dan ini kira-kira dapat angka ini dari mana? Lihat, oh ini nambah ada 1 dari sebelumnya nih. Yang ini juga sama nih, nambah 1 dari 2. Yang ini juga nambah 1 dari 3. Bisa nggak kita lanjutin kalau kira-kira habis 1 per 12 berapa? Iya, betul, 1 per 20. Udah pas itu kita lihat. Ternyata apa? Karena suku selanjutnya itu adalah 4 dikali selanjutnya dari 4, 5. 1 per 24 kali 5 ya. Jadi kalau kita tentukan pola ke N-nya itu berarti UN sama dengan 1 per ini ya, N dikali N tambah 1 ya. Jadi pola bilangan bisa dengan pola nokta ataupun dengan bilangan seperti ini ya. Lanjut selanjutnya adalah kita akan belajar mengenai barisan aritmatika. Kita buka halaman 32 nomor 8. Sudah dibuka? Ya, aritmatika tadi apa? Barisan yang memiliki beda atau rasio. Ya, betul, beda yang tetap ya. Kita lihat contoh dan soal kayak gini. Tentukan banyak lingkaran pada pola ke-10, ke-100 dan ke N pada pola berikut untuk sebarang N bilangan bulat positif. Kita lihat di sini ada pola nokta ya. Lihat yang pertama 4, yang kedua 8, yang ketiga 12. Ingat sebelum kita menentukan ke 10, ke 100 sama ke selanjutnya misalkan kita cari dulu UN-nya. Ini yang penting adalah UN-nya. Kalian pegang UN-nya bisa menjadi mau berapa diminta dari soal itu ya. Kita lihat dari 4 ke 8 nambah 4. Dari 4 ke 2 dari 8 ke 12 nambah 4 juga. Benar ya? Pertambahan tadi rasio apa beda? Iya beda ya. Ingat pertambahan pengurangan namanya beda. Perkalian pembagian namanya rasio. Nah 4 ini yang atas nih itu namanya suku awal ya. Nilainya 4. Tadi lambang suku awal apa? Iya A. Nah 4 yang bawah ini pernamaan ini namanya bedanya 4. Berarti ada suku awal ada beda. Makanya namanya barisan aritmatika. Kita cari deh UN-nya. Tadi apa barisan aritmatika UN-nya? Ya, ini ya A tambah N kurang 1 kali B. Masukin A-nya. Nih, A-nya nih. Ingat, A-nya 4. B-nya ini B-nya 4. Nah, udah dapat kayak gini nih. Nah, dapat nih 4 turunin 4N dapat dari mana? N dikali 4 perkalian N mancur ya. N kali 4 4N min 1 kali 4 min 4. Nah kenapa cuma dapat 4N doang? Ini 4 dikurang 4 bisa 0, tinggal 4N. Dapat nih UN nya 4N. Berarti kita dapat UN nya 4N. Nah pertanyaan yang ke N ini udah dapat. Sekarang pertanyaannya ditanya ke 10 sama ke 100. Berarti U10. Masukin 4 dikali N nya ganti dengan 10, 40. U100 berarti 4 kali 100 sama dengan 400 ya. Nah pertanyaan tadi sebenarnya sudah selesai, tapi tambahin lagi kalau misalkan dicari deret, kita pasti pakai yang tadi aja ya soalnya ya. Deret aritmatika, misalkan ditanya berapa sih jumlah sukunya ke ini berapa. Nah ini ada UN ada SN, ini diapalin ya. UN itu suku ke N artinya pola ke berapa gitu. Kalau SN itu jumlah, ada kata kunci depan jumlah ya. Ingat misalkan jumlah pola ke 10, jumlah suku ke 10. Nah itu ada kata depannya jumlah, berarti pakai S. Kalian beranjak lagi cari UN lagi, cari UN dulu, abis itu cari SN. Terserah, di sini 2 rumus, mau pakai yang mana kira-kira kalian cepetnya tuh yang pakai yang mana, yang pertama atau yang kedua ya. Kalau yang pertama N per 2 kali A tambah UN, yang kedua N per 2 2A tambah N kurang 1 kali itu. Terserah kalian ya. Tadi ini dapat B, dapat dari mana? Suku sebelumnya dikurang suku suku setelahnya dikurang suku sebelumnya ya. Nah ini contoh, bisa kata kita punya dapat A nya 4 ya. Terus UN nya 4N. Nah kita mau pakai apa kira-kira? Ke yang kiri atau yang kanan SN nya?
Lebih gampang mana kalau kita punya modal ini? Iya, pakai yang ini, yang kiri ya. Nah, berarti kita dapat Sn sama dengan N per 2 kali A tambah UN. Masukinlah A-nya 4, UN-nya 4N. Lalu kaliin. N-nya deketin. 4 tambah 4N per 2 ya. N, air mancur lagi. Kali 4, 4N. N dikali 4N. 4N kuadrat bagi 2. Nah, ini sama-sama punya 4 nih. Kita keluarin. 2. Nah, kenapa 2? Kenapa nggak 4? Boleh sih 4 juga ya. Boleh juga 2. Nah, contoh misalkan ibu ngambil 2. 4 bagi 2 tinggal 2N. Ini turunin. Jadi 4N dibagi 2 sama dengan 2N. 4N kuadrat dibagi 2, 2N kuadrat per 2. Nah, ini sama-sama punya 2 nih. 2 bagi 2 1. Berarti tinggal 2N plus 2N kuadrat. Nah, ini kita punya rumus ini. Contoh misalkan disuruh nyari S13. Masukinlah N-nya ganti dengan 13. Berarti 2 kali 13 tambah 2 kali 13 kuadrat. 2 kali 13 26. 2 kali 13 kuadrat itu hasilnya 169 dikali 2 338. Dijumlahinlah dapat 364. Ini kalau pertanyaannya jumlah suku ke-13 ya. Kalau ditanya pola ke-13 berarti cukup sampai U ya. Ingat, lihat pertanyaan dia tuh mintanya apa? Ke pola aja, ke suku aja, atau sampai ke jumlah ya. Lanjut kita ke barisan geometri. Buka dulu bukunya halaman 30 nomor 3. Ada soal kayak gini. Perhatikan susunan bilangan berikut. Susunan bilangan berikut dinamakan pola bilangan Pascal. Ingat ya tadi Pascal, oke. Tentukan jumlah bilangan pada baris ke N pada pola bilangan Pascal berikut. Kita lihat. Nah, pertama ada 1 ya. Ini yang kedua, baris yang kedua ada 2 nilainya. Baris yang ketiga ada 4. Ini 8, ini 16, ini 32. Ini kali 2, kali 2, kali 2, kali 2, kali 2. Berarti dia kalau perkalian namanya rasio apa beda? Iya, betul, rasio. Ini namanya rasio, rasionya 2. Berarti termasuk dalam barisan geometri. Iya, betul. Nah, kita cari dulu UN-nya. Apa tadi rumusnya? R nih ya. A kali R pangkat N kurang 1. A-nya mana? A-nya ini nih. A-nya 1 ya. R-nya mana? Ini R-nya 2 pangkat N kurang 1. Berarti UN-nya sama dengan 2 pangkat N kurang 1. Pertanyaan dia, suku, pola, atau jumlah? Ternyata jumlah. Berarti kalau jumlah sampai sini doang atau sampai S? Ayo. Iya betul, sampai SN ya. Nah, berarti kita masuk ke deret geometri. Ada 2 nih, deret naik sama deret turun. Gimana cara ngeceknya? Dari rasionya. Jadi kalau rasionya kurang dari 1 pakai rumusnya sebelah kiri. Kalau rasionya lebih dari 1 pakai yang kanan ini ya. Kalau kurang 1 ingat ngapainnya gimana? Kalau tadi bener nih, kalau lebih dari 1 A R nih. A kali R pangkat N kurang 1. Kalau kurang dari 1 air. A kali 1 kurang R pangkat N. Yang bawah ikutin 1 kurang R tapi tanpa N ya. Ini juga sama. Paham sampai sini? Sekarang, tadi rasionya berapa? Ingat nggak ya soal berikut sebelumnya? Ya, rasionya 2. Makanya pakai rasionya lebih dari 1 ya. Karena rasionya 2. 2 kan lebih dari 1 atau kurang dari 1? Iya, betul lebih dari 1. Berarti pakai yang kanan. Masukin SN sama dengan A kali R pangkat N kurang 1 per R kurang 1. Sama dengan A-nya tadi 1 suku awalnya, R-nya 2 pangkat N kurang 1 per 2 kurang 1. 1 kali ini 2 pangkat N, 1 kali min 1 min 1. Dibagi 2 kurang 1 sama dengan 1. Dan dibagi 1 semuanya. Hasil dapat 2 pangkat N kurang 1. Berarti jumlah suku ke N itu rumusnya ini ya, karena sampai SN. Selanjutnya, barisan aritmatika bertingkat. Buka halaman 31 nomor 7. Nah, di sini ada pola noktah lagi. Kita suruh nyari berapa pola ke 10, ke 100, dan ke N dari pola bilangan ini. Nah, sebelum kita cari yang ke 10, ke 100,
Kita cari dulu, ingat ya, ke N. Ini modal dasarnya. Kita lihat. Ini ada berapa bilangannya? 2. Ini 6. Ini kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Atau 3 dikali 5, 15. Kita lihat. 2 ke 6 nambah 4. 6 ke 15 tambah 9. Beda nggak? Beda. Tapi berarti ini bukan pola bilangan, Bu. Kita cek lagi. Karena kita mulai belajar bertingkat. 4 ke 9 nambah 5. Jadi ada 2 tingkat ya. Nah, ini namanya barisan aritmatika tingkat 2. Ini tingkatan pertama, ini tingkatan kedua. Nah, 2 itu sebagai apa? Sebagai A. 4 ini sebagai B. Dan 5 ini sebagai C. Nah, ada 3 tingkat nih. Berarti rumusnya ini dihafalin. A per 0. Tanda seru ini apa namanya? Faktorial ya. Jadi A per 0 faktorial tambah N kurang 1 kali B per 1 faktorial tambah N kurang 1 kali N kurang 2 kali C per 2 faktorial. Apa sih maksud dari faktorial? Faktorial itu adalah, contoh nih, 0 faktorial nilainya 1. 1 faktorial nilainya 1 juga. Jadi 0 faktorial sama 1 faktorial sama-sama nilainya 1. 2 faktorial berarti 2 kali 1, yaitu 2. Kalau 3 faktorial berarti mulai di startnya dari 3. 3 kali 2 kali 1. Berarti bisa sampai 1 ya. Berarti 3 kali 2, 6. 6 kali 1, 6. Kalau misalkan 5 faktorial berarti 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Nah, 5 kali 4 20. 20 kali 3 60. 60 kali 2 120. 120 kali 1 120. Berarti nilai 5 faktorial itu 120. Paham sampai sini? Ya, kita lanjutin ya. Berarti UN sama dengan A-nya kita masukin 2 per 0 faktorial 1 tambah N kurang 1. B-nya berapa? 4 nih B-nya. 4 per 1 N kurang 1 kali N kurang 2. C-nya berapa? Ini C-nya 5 per 2 Pak. 2 faktorial itu nilai 2 ya. Masukin 2 bagi 1 berapa? 2 per 1 ini nilainya berapa? Iya, 2. N kurang 1 kali 4 nilainya berapa? Kali N kali 4 4N dikurang 1 min 1 kali 4 min 4 dibagi 1 tetap ya, ini hasilnya. Tambah, nah ini nih, ayo ingat gak dulu di aljabar di kelas 7-nya? N kali N kuadrat. N kali min 2 min 2N. Min 1 kali N min N. Min 2N min N dapat min 3N. Min 1 dikali min 2 plus 2 dikali, jangan lupa 5 per 2 ya. Ada yang sama nggak di sini? Ada nih, 2 sama min 4 bisa kita selesaiin. 4N 2 dikurang 4 min 2 tambah kali N mancur lagi, N kuadrat kali 5 5N kuadrat min 3N kali 5 min 15N plus 2 kali 5 plus 10 per 2. Nah, ini bukan pecahan, ini pecahan. Gimana caranya supaya mempermudah perhitungan kita? Kaliin 2 semuanya. Ini kali 2 4N kali 2 8N. Min 2 kali 2 min 4. Ini dikali 2, 2-nya coret ya. Jadi tinggal yang atasnya aja. 5N kuadrat dikurang 15N plus 10. Terus kita lihat lagi ada yang sama enggak? 5N kuadrat punya temen enggak? Enggak ada, makanya tulis lagi. 8N punya temen enggak? Ini nih sama 15N. 8N dikurang 15N dapat min 7N. Min 4 tambah 10 dapat plus 6. Dapat deh UN-nya segini nilainya. Nah, berarti kita bisa cari U10 sama U100. Kita ke U10 dulu. Berarti 5 kali 10 kuadrat dikurang 7 kali 10 tambah 6. 5 kali 10 kuadrat itu 100 ya. 100 kali 5 500 dikurang 7 kali 10 70 tambah 6 dapat hasilnya 403 juta. U100 berarti 5 kali 100 kuadrat kurang 7 kali 100 tambah 6. Berarti 100 kuadrat sama dengan 10.000 dikali 5 50.000 dikurang 7 kali 100 700 tambah 6 dapat hasilnya segini. Nah, itu aja materi dari Ibu. Kira-kira dia mau nanya, nanti langsung aja ya, chat pribadi aja. Jangan lupa kerjakan tugasnya di Classroom.
Ya, hari ini Ibu nggak kasih PR, kalian fokus belajar karena minggu depan jeng lihat jadwal kalian ya di draft penugasan. Oke, siapkan pertemuan selanjutnya, kalian bakal ulangan bab 1 ini ya. Ya, sekian dari Ibu. Mohon maaf jika ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di pertemuan selanjutnya. Terima kasih.